Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau bagikan resep kue kering lagi. Kali ini aku bikin nastar klasik yang tampilannya super cantik, glowing dan kinclong ya teman-teman. Nah, ini recommended banget buat dicobain, apalagi nastar itu salah satu kue yang wajib ada ketika lebaran ya teman-teman. Untuk bahan yang aku gunakan ini cukup ekonomis dan rasanya dijamin ini enak banget, lumer dan ngeprul ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, di sini udah aku siapkan 350 gram butter margarin. Di sini aku pakai Royal Palmia butter margarin. Lalu tambahkan dengan 100 gram gula halus. Ini sambil diayak biar tidak ada gula yang bergerindil ya teman-teman. Nah, gula halus itu suka bergerindil seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk aja. Aku aduknya menggunakan spatula ya teman-teman. Boleh juga menggunakan mixer. Jika kalian mau aduk menggunakan mixer, cukup di mixer 1 menit aja dengan kecepatan yang rendah ya teman-teman. Nah, ini aku aduk sampai margarinnya lembut seperti ini teman-teman. Jika sudah, bisa kita masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita aduk kembali sampai kuning telurnya tercampur rata. Nah, ini nggak usah terlalu lama diaduk-aduk karena nanti adonannya bakalan rawan beleber ya teman-teman. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan susu bubuk, 60 gram maizena, dan 500 gram tepung terigu. Aku pakai kunci biru dan ini aku masukkannya setengah bagian dulu ya teman-teman, biar lebih mudah saat mengaduk. Jangan lupa untuk bahan kering itu selalu diayak dulu ya teman-teman. Aduk-aduk menggunakan spatula. Jika sudah mulai tercampur seperti ini, bisa kita tambahkan sisa tepung terigunya. Kemudian ini bisa lanjut kita aduk kembali ya. Jika dirasa adonannya sudah mulai berat, diaduk menggunakan spatula. Ini boleh dilanjut aduk menggunakan tangan ya teman-teman. Ini kita aduk menggunakan tangan juga nggak usah terlalu lama teman-teman, cukup sampai adonannya itu tercampur dan kalis, nggak menempel lagi di wadahnya seperti ini. Untuk tekstur adonannya ini sangat lembut ya teman-teman dan mudah banget buat dibentuk. Seperti biasa, langkah selanjutnya aku mau bagi-bagi adonannya menggunakan sendok takar. Ukurannya 5 ml ya teman-teman. Dengan cara ini tuh lebih praktis, lebih cepat, dan nanti ukurannya juga relatif sama ya. Nah, ini aku bagi-bagi setengah adonan dulu ya teman-teman. Sisanya ini jangan lupa ditutup biar adonannya nggak kering. Selanjutnya tinggal kita bentuk nastarnya. Untuk isiannya ini udah aku siapkan ya teman-teman. Nah, tinggal kita pipihkan seperti biasa, lalu masukkan selai nanasnya dan kita bulatkan seperti ini. Kemudian karena aku mau bentuknya agak kotak, jadi ini aku bentuk kotak seperti ini teman-teman. Nah, lakukan sampai semuanya selesai dan loyangnya terisi penuh. Jadi untuk bentuk ini sesuai selera teman-teman ya. Boleh juga dibentuk bulat seperti biasa. Nah, ini biar lebih cantik aku bentuknya seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini loyangnya udah terisi penuh. Selanjutnya ini bisa kita oven. Untuk ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit. Ini dia oven menggunakan suhu 140 derajat, apinya atas bawah kurang lebih selama 25-30 menit, sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini aku oven 2 loyang sekaligus, jadi nanti di pertengahan waktu oven sekitar 15 menit ini aku tukar posisi loyangnya ya teman-teman, biar matangnya merata. Nah, ini setelah kurang lebih 30 menit nastarnya udah hampir matang ya teman-teman. Selanjutnya kita keluarkan dari ovennya. Nah, ini aku juga pakai oven tangkring ya teman-teman. Kalau oven tangkring waktunya lebih lama sedikit, kurang lebih selama 35 menit. Nah, ini dia teman-teman, nastarnya udah dingin. Selanjutnya kalau nastarnya ini udah dingin, bisa kita oles menggunakan kuning telur. Untuk bahan olesan di sini aku pakai 2 butir kuning telur dan 2 sendok makan minyak goreng, serta aku tambahkan dengan pewarna kuning tua secukupnya. Seperti ini. Kemudian kita oleskan di permukaan nastarnya dengan pelan-pelan, dan ini enggak usah tebel-tebel ya teman-teman, yang penting rata biar nanti hasilnya itu mulus. Lakukan sampai semua nastarnya dioles, dan ini nanti juga mau aku oles untuk yang kedua kalinya. Nah, jika sudah dioles yang pertama, selanjutnya diamkan dulu sebentar sampai kuningnya ini cukup kering. Selanjutnya baru kita timpa lagi menggunakan olesan kuning telur yang kedua ya teman-teman. Dan ini sama tekniknya, kita olesnya itu perlahan, nggak usah tebal-tebal, yang penting rata. Kelihatan ya kalau udah dioles 2 kali hasilnya lebih glowing, warnanya juga lebih cantik. Selanjutnya tunggu sampai agak kering, kemudian tinggal kita oven. Untuk ovennya di sini aku pakai apinya api bawah aja ya teman-teman. Suhunya kurang lebih 120 derajat selama 15 menit. Dan ini dia teman-teman hasilnya, nastarnya sudah matang. Nah, panas-panas ini langsung aja kita sapu bagian permukaan nastarnya, karena kalau nastar keluar dari oven itu berembun ya teman-teman. Langsung kita kuas seperti ini, terlihat ya teman-teman, langsung glowing, kinclong seperti ini teman-teman. Tuh terlihat ya bedanya yang sudah dikuas atau disapu seperti ini sama yang belum. Tuh langsung kinclong banget, glowing ya teman-teman. Jadi ini salah satu tipsnya biar nastar kalian itu glowing, kinclong seperti ini teman-teman. Teknik yang kedua itu pastikan kalian saat memanggang nastar itu dengan suhu yang tidak terlalu tinggi ya teman-teman, biar nastar kalian itu enggak pecah, jadi hasilnya bisa mulus. Nah, ini kita tunggu sampai dingin ya. Dan ini dia teman-teman hasil nastarnya yang udah selesai aku panggang. Sementara ini ada 2 loyang ya, untuk loyang yang lainnya masih dalam proses di oven ya teman-teman. Hasilnya benar-benar cakep banget tuh, glowing, mulus, dan kinclong banget. Dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman, cakep ya, tingkat kematangannya pas, kinclong, glowing, dan juga mulus. Ketika aku belah ini terasa sangat lembut dan juga ngeprul. Tuh kalian bisa lihat. Nah, ini ketika dimakan tuh rasanya enak, lumer, mantep ya teman-teman. Nah, kalau nastarnya udah dingin, ini bisa kita kemas ke dalam toples. Di sini aku pakai toples ukuran 250 gram. Kita susun secantik dan semenarik mungkin. Untuk satu resep ini menghasilkan 6 toples ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. 6 toples nastar yang super cantik, glowing, dan kinclong. Ini recommended banget buat dicobain.
karena untuk bahan-bahannya sendiri ini cukup ekonomis, hasilnya cantik dan lumer, enak banget tuh, cakep ya. Cocok juga kalau mau dijadiin ide jualan. Tinggal kita tutup lalu beri stiker jualan kita seperti ini teman-teman. Tampilannya makin cantik, makin menarik, dan pastinya harga jualnya makin tinggi. Di video kali ini saya mau berbagi resep nastar klasik yang super glowing, mulus, anti retak, dan ini lumer banget. Resep ini cocok dijadiin untuk ide jualan ya teman-teman. Selain hasilnya yang cantik, glowing, ini juga hasilnya cukup banyak. Saya dapat 6 toples dari 500 gram tepung terigu. Rasanya enak banget, lumer, wangi, dan nanti juga akan saya bagikan tips dan triknya agar nastar kalian itu glowing serta mulus ya teman-teman, anti retak. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan 250 gram margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia butter margarin. Kemudian tambahkan butter sebanyak 100 gram, jadi total 350 gram ya. Kalau kalian nggak mau pakai butter, boleh semuanya full margarin. Tambahkan dengan gula halus sebanyak 80 gram, ini sambil diayak agar tidak ada gula yang bergerindil. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata, kurang lebih selama 2-3 menit. Jangan terlalu lama ya. Setelah tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan 2 butir kuning telur. Jadi kita masukkan kuning telurnya saat margarin dan gulanya sudah diaduk dan sudah halus ya. Jangan di awal karena nanti adonan bisa rawan beleber. Dikarenakan telurnya sudah mengembang ya kalau kita aduk dari awal. Kemudian masukkan susu bubuk sebanyak 1 sachet. Lalu kita aduk kembali. Selanjutnya tambahkan tepung maizena. Di sini saya pakai 60 gram. Ini saya ayak. Lalu kita aduk kembali. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya ini saya sisihkan dulu whiskernya. Lalu tambahkan tepung terigu protein rendah. Saya pakai merek Kunci Biru. Ini sambil diayak ya teman-teman agar tidak ada tepung yang bergerindil, dan dimasukkannya bertahap sambil diaduk seperti ini menggunakan spatula. Untuk penggunaan tepungnya ini 500 gram ya. Jika sudah mulai tercampur, kita bisa tambahkan sisa tepung terigunya. Lakukan sampai tepungnya habis ya teman-teman. Dan kita aduk kembali sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini udah mulai susah diaduk menggunakan spatula. Saya mau lanjut aduk menggunakan tangan. Saya menggunakan sarung tangan plastik ya teman-teman agar lebih higienis. Terutama kalau kalian mau buat jualan ya teman-teman, pastikan kalian menggunakan sarung tangan agar adonannya itu nggak terkontaminasi. Nah, ini udah tercampur rata. Ini adonannya lembut ya teman-teman, mudah sekali buat dibentuk. Selanjutnya ini mau saya ambil sebagian adonan, dan sisa adonannya ini kita simpan, tutupi menggunakan plastik atau kain bersih.
Selanjutnya kita bagi-bagi adonannya menggunakan sendok takar ukuran 5 mili atau bisa kalian timbang seberat 7 gram ya teman. Tapi menurut saya dengan menggunakan sendok seperti ini lebih praktis dan cepat. Nah, ini udah selesai saya takar ya adonannya. Selanjutnya mau saya bentuk. Ini sudah saya siapkan selai nanasnya, sudah saya bulatkan, beratnya kurang lebih 4 gram. Di sini saya tidak menggunakan sarung tangan, tapi saya sudah cuci tangan dan tangan dalam kondisi kering ya teman-teman. Lalu kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita pipihkan dan letakkan selai di atas adonannya dan kita tutup, lalu kita bulatkan seperti ini. Kita membulatkannya juga sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama karena nanti adonannya rawan beleber kalau terlalu lama dibulatkan di telapak tangan. Nah, ini saya contohkan lagi, tinggal kita ambil adonannya lalu pipihkan, isi menggunakan selai nanasnya. Nah, tinggal dibulatkan dan letakkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi dengan apa-apa ya. Lakukan sampai semua adonannya habis dan loyangnya terisi penuh. Ini selainya cukup besar ya teman-teman, jadi untuk satu nastar ini beratnya sekitar 11 gram ya. Nah, ini udah aku bentuk semua adonan nastarnya, saya dapat 2 loyang penuh. Kemudian ini tinggal kita oven saja. Untuk ovennya pastikan sudah dipanaskan sebelumnya kurang lebih 10 menit. Di oven menggunakan suhu 130 derajat Celcius, apinya atas bawah. Dan ini saya oven 2 loyang sekaligus. Untuk waktunya nanti sekitar 40 menit dan di menit ke-20 kita tukar posisi ya teman-teman. Nah, yang atas jadi di bawah dan yang bawah jadi di atas. Jadi tips untuk mengoven nastar ini jangan menggunakan suhu yang tinggi karena nanti nastarnya rawan retak ya teman-teman. Nah, ini setelah 40 menit kita keluarkan nastarnya. Dan ini kita tunggu dulu sampai nastarnya benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku sebelum kita oles ya. Nah, sambil menunggu kita buat olesannya. Saya pakai 2 kuning telur omega, 1 sendok makan minyak goreng, dan setengah sendok teh susu kental manis. Kemudian ini diaduk sampai rata. Lalu agar olesannya benar-benar halus, ini saya saring ya teman-teman. Jika kalian tidak mau menyaring juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Olesannya siap digunakan. Nah, ini nastarnya udah dingin ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita oleskan saja di bagian atasnya seperti ini. Ini opsional ya, boleh keseluruhan dari permukaan nastar ataupun setengah bagian seperti saya. Dan ini mau saya oles 2 kali ya teman-teman. Sebenarnya ini dioles sekali pun udah cukup glowing. Jika kalian mau dipakai untuk ide jualan, boleh dioles sekali aja. Tapi kali ini aku mau oles 2 kali. Dan ketika kita mau mengoles yang kedua, pastikan lapisan yang pertama sudah kering ya teman-teman. Jangan masih basah, karena jika masih basah, nanti olesan kalian tidak akan mulus. Dan pastikan saat kalian mengoles nastar ini harus pelan-pelan dengan lembut ya teman-teman. Jadi memang untuk membuat nastar ini harus penuh kesabaran dan ketelatenan. Nah, ini udah selesai saya oles semua. Selanjutnya tinggal kita oven kembali nastarnya. Ini saya pakai rak yang paling bawah. Oven menggunakan api bawah saja, suhunya 110 derajat kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini udah mateng ya teman-teman nastarnya. Cantik sekali, tidak ada yang retak ya. Nah, ini dia nastarnya yang sudah matang. Kelihatan ya teman-teman, ini hasilnya benar-benar mulus, glowing, gak ada yang retak sama sekali.
dan gak beleber ya teman-teman. Sekarang kita lihat dari dekat seperti ini, benar-benar mulus, halus, tidak berpori ya, seperti habis skincarean. Tingkat kematangannya juga pas ya teman-teman. Nah, ini bagian permukaannya benar-benar mulus teman-teman, licin, glowing. Sekarang kita lihat, ini nastarnya benar-benar ngeprul dan lumer banget teman-teman. Isian selai nastarnya juga full. Ini lembut banget teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita susun ke dalam toples seperti ini. Saya pakai toples ukuran 250 gram. Ini nastarnya saya beri cup. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya benar-benar cantik, glowing, mulus, gak ada yang retak sama sekali. Pastinya ini bakal nambah harga jual ya kalau dipakai untuk ide jualan. Nah, agar lebih menarik, ini kita beri stiker jualan kita seperti ini. Satu resep ini saya dapat 6 toples nastar ukuran 250 gram. Masih ada sisa sekitar setengah toples ya teman-teman. Jadi ini recommended banget resepnya. Cocok kalau mau jadiin ide jualan ataupun untuk isian toples lebaran nanti. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.